Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar akuntansi 2 akan menjelaskan bagaimana cara mencari jawaban pada soal latihan akuntansi 2 soal S8 2A, di mana masing-masing soal tersebut akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Nah, berikut penjelasannya. Perkenalkan, saya Fauziah Melagustin dengan NIM 23053128 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan soal dari instruksi A, yaitu berapa besar beban kerugian piutang yang akan dilaporkan oleh Hamilton Company jika menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Baiklah, untuk menghitung beban kerugian piutang yang akan dilaporkan oleh Hamilton Company menggunakan metode penghapusan langsung, kita hanya perlu melihat jumlah piutang tak tertagih yang dihapuskan. Dalam metode penghapusan langsung, kerugian piutang diakui pada saat piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih dan langsung dihapuskan dari buku. Berdasarkan informasi yang diberikan, Hamilton Company telah menghapuskan piutang tak tertagih sebesar 66.000 pada tahun 2014. Oleh karena itu, beban kerugian piutang yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk tahun tersebut adalah 66.000. Baiklah, saya akan memberikan contoh ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban kerugian piutang 66.000 di debit dan piutang usaha sebesar 66.000 di kredit. Transaksi ini mencerminkan bahwa perusahaan telah mengakui kerugian sebesar 66.000 karena piutang tersebut tidak dapat ditagih dan telah dihapuskan dari akun piutang usaha. Terima kasih. Baik, saya Sri Bulan Marniati dengan NIM 23053106 akan menjelaskan bagaimana cara mencari jawaban pada soal latihan akuntansi 2 asumsi B. Pada soal tersebut dijelaskan, asumsikan bahwa Hamilton Company memperkirakan biaya piutang tak tertagihnya menjadi 3% dari penjualan kredit. Berapakah jumlah biaya piutang tak tertagih yang akan diprediksi Hamilton jika memiliki saldo kredit cadangan piutang tak tertagih sebesar 4.000? Dan sebelumnya diperoleh informasi yang terkait dengan Hamilton Company untuk tahun 2014, yaitu total penjualan kredit sebesar 2.500. Nah, pada soal ini kita disuruh mencari piutang tak tertagihnya, di mana cara mencarinya dengan cara mengalihkan total penjualan kredit tersebut sebesar 2.500 dengan perkiraan biaya piutang tak tertagih sebesar 3%, yang mana diperoleh hasil sebesar 75.000. Maka diperolehlah piutang tak tertagih sebesar 75.000 pada Desember tanggal 31. Maka diperoleh ayat-ayat jurnal yang dapat dicatat pada pembukuan, yang mana yaitu beban kerugian piutang di debit pada Desember tanggal 31 sebesar 75.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit pada 1 Januari sebesar saldo sebesar 4.000 dan 31 Desember penyisihan sebesar 75.000. Nah, bila ditambahkan menjadi 79.000. Saya Zakia Diva Efrina, NIM 23053112 akan menjelaskan jawaban yang nomor 3, yaitu asumsikan bahwa Hamilton Company memperkirakan beban kerugian piutangnya sebesar 70% dari piutang usaha. Berapa jumlah beban kerugian piutang yang akan diperoleh Hamilton jika memiliki saldo kredit cadangan piutang tak tertagih sebesar 3.000? Jawabannya yaitu piutang tak tertagih sama dengan 970.000 dikali dengan 70%. Hasilnya 67.900. Jadi, jurnal yang didapatkan yaitu beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Beban kerugian piutang di debit sebesar 67.900.
dan cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 67.900 dijumlahkan dengan saldo kredit cadangan piutang tak tertagih tadi sebesar 3.000. Jadi total semua cadangan kerugian piutang yaitu 70.900. Saya Irma Sri Ramadan, NIM 2305369. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor D dan E. Yang pertama, nomor D terlebih dahulu. Dengan soal, asumsikan fakta yang sama seperti pada poin C, kecuali bahwa ada saldo debit sebesar 3.000 dalam cadangan piutang tak tertagih. Berapakah jumlah beban kerugian piutang yang akan dicatat oleh Hamilton? Kita baca kembali pertanyaan yang C, yaitu asumsikan bahwa hambatan kompani memperkirakan beban kerugian piutangnya sebesar 7% dari piutang usaha. Berapakah jumlah beban kerugian piutang yang akan diperoleh Hamilton jika memiliki saldo kredit cadangan piutang tak tertagih sebesar 3.000? Jadi, inti dari pertanyaannya adalah, berapakah jumlah beban kerugian piutang yang akan dicatat oleh Hamilton? Untuk memperoleh jawabannya, kita kalikan piutang usaha pada tanggal 31 Desember yakni 970.000 dengan perkiraan beban kerugian piutang sebesar 7%. 970.000 dikali 7% dapatlah hasilnya 67.900. Jadi, jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit sebesar 67.900 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 67.900. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal E, yakni apakah kelemahan metode penghapusan langsung untuk melaporkan beban kerugian piutang? Jawabannya adalah metode penghapusan langsung tidak berusaha untuk mencocokkan kerugian piutang dengan pendapatan penjualan dalam periode penghapusan langsung. Juga tidak dapat menunjukkan nilai piutang dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang benar-benar dihapuskan oleh perusahaan. Baik, sekian penjelasan jawaban dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila selama penjelasan dari kami terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.